أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sidang Jumat yang mulia. Khatib kembali mengajak kaum muslimin untuk konsisten meningkatkan derajat dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, agar akhir hayat kita betul-betul tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Untuk itu kaum muslimin, dalam mengisi hidup dan kehidupan kita dimanapun kita berada, dituntut kepada kita untuk senantiasa membangun keimanan yang kuat dan kokoh, agar kita tidak tergolong dalam perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang menjadi topik khutbah kita kali ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 36 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Orang-orang yang berbuat maksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang sesat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa penyebab seseorang bisa tersesat dalam kehidupan ini diakibatkan oleh pertama sering berbuat maksiat, dan dia sering durhaka kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa manusia sering berbuat maksiat dan durhaka? Disebabkan juga oleh dua hal kaum muslimin. Yang pertama karena faktor intern, dan yang kedua faktor ekstern. Adapun faktor intern adalah lemahnya keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia cenderung memperturutkan hawa nafsunya. Kaum muslimin rahimakumullah, manakala manusia memperturutkan hawa nafsu, ibarat sebuah kendaraan yang kita naiki, itu artinya adalah kendaraan tanpa rem, maka dia adalah orang yang putus rem dalam melaksanakan atau mengendarai kendaraan tersebut. Itulah gambaran singkat kaum muslimin, orang-orang yang sering berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah, maka bisa kita katakan dia termasuk orang yang putus rem, lambat atau cepat akan terjerumus ke dalam lembah perbuatan kehinaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kalau kita ingin terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa, maka kita tingkatkan kualitas takwa, karena takwa itu akan membuat kita jadi orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menuntun kita dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah sering mengikuti pengajian, majelis-majelis taklim, atau mungkin lewat khutbah dimanapun kita berada. Sering kita dituntut untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah. Maka sekilas kaum muslimin akan kita kaji
disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Hayyan Al-Andalusi, Sarh tafsir atau tasawuf, yang menjelaskan sebagai berikut, bahwa takwa itu adalah kumpulan dari ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Maka orang yang takwa harus tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kaum muslimin pribadinya terlindung dari maksiat dan durhaka, yang pada akhirnya hidupnya sukses dan berkualitas sehingga ia selamat dunia dan akhirat. Sementara kaum muslimin, Muhammad Abdul menjelaskan bahwa takwa adalah sikap hati-hati sehingga ia terhindar dari maksiat dan dosa. Karena menurut Muhammad Abdul ada 4 hal yang dapat mengundang maksiat dibuat oleh seseorang. Apabila manusia lemah iman takwanya, akan dapat mengundang maksiat. Dan yang kedua, manakala amal terputus atau tidak ikhlas dan jarang-jarang dilaksanakan, juga akan segera mengundang maksiat. Dan yang ketiga, manakala tidak pernah bersedekah, akan juga mengundang maksiat. Dan yang keempat, jika tidak ada wirah dan khauf, juga akan mengundang maksiat. Untuk itu kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, sekaligus amal yang terus menerus tanpa putus, sekaligus sedekah, dan yang terakhir wirah dan khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bala dan musibah terhindar dari kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bangun keluarga dan masyarakat di mana kita berada, di masyarakat yang beriman dan bertakwa serta beramal soleh, agar rumah tangga masyarakat kita tersebut terhindar dari bala, dosa, durhaka, dan maksiat kepada Allah, agar kita segera mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 9 Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi sayang kaum muslimin, kebanyakan manusia di negeri ini durhaka dan maksiat, maka bala beruntun kita terima di mana-mana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kembali kita meningkatkan pilar-pilar takwa dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah membangun kesadaran ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkanlah dimanapun kita berada, Allah tetap bersama kita. Kedua, semangat beribadah tanpa putus. Dan yang ketiga, kualitas moral. Yang keempat adalah keadilan dan kepedulian sosial. Ini kaum muslimin merupakan pilar-pilar takwa yang harus kita bangun dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ditambah lagi harus menjauhi sifat sombong, karena sifat sombong termasuk sifat iblis kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kedua kaum muslimin, menyebabkan manusia durhaka dan maksiat kepada Allah adalah dia cenderung mengikuti sifat-sifat iblis. Sifat iblis adalah orang yang sombong dan durhaka kepada Allah, karena Allah ingatkan kepada iblis untuk tunduk dan sujud kepada Adam. Tapi iblis berkata, dia lebih baik diciptakan dari api daripada tanah. Padahal sifat tanah merupakan sifat yang harus kita pegangi dalam kehidupan ini. Sementara sifat iblis adalah api, akan membuat kecenderungan menjadi manusia sombong, karena dia akan tetap melihat ke atas tanpa pernah melihat ke bawah. Hadirin rahimakumullah, karena Allah telah mencap iblis sebagai makhluk durhaka dan kafir, abawa wastakbar wa kana minal kafirin, maka perlu kita hindari dan kita jauhi sifat-sifat iblis yang salah satu adalah sering membuat sifat angkuh dan sombong, sehingga kita lupa diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sifat-sifat iblis ini harus kita jauhi, karena setelah Allah mencap iblis sebagai makhluk durhaka dan sombong, iblis mengajukan proposal
untuk menggoda manusia, maka hati-hati kaum muslimin dengan perangkap-perangkap iblis. Di antaranya adalah wanita, tahta, dan harta, serta narkoba. Perangkap ini kaum muslimin sungguh banyak terjebak. Maka kami ingatkan kaum muslimin, para jemaah sekalian, tolonglah kita hati-hati, kita tingkatkan iman dan takwa kita, dan jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu amat licik untuk menggerogoti manusia sehingga masuk dalam perangkapnya, perangkap wanita, tahta, harta, dan narkoba, atau mungkin yang lainnya. Selain itu kaum muslimin, marilah kita berkokoh pemahaman kita tentang Islam, termasuk menghidupkan visi Islam, di mana Islam adalah rahmatan lil alamin. Mari kita bangun sifat-sifat rahmat dimanapun kita berada di sekeliling kita, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang cenderung mendapatkan barakah dan keselamatan, dan terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa serta durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kaum muslimin juga, mari kita bangun sifat-sifat tanah dalam kehidupan kita, seperti tanah tidak pernah mengeluh walau banjir kaum muslimin, tanah tidak pernah marah walau diinjak-injak, tanah tidak pernah sombong walau dibuang kotoran dan sampah, juga tanah tidak pernah merasa hebat dan kuat apalagi durhaka, dan tanah tidak pernah main logika dalam kehidupan ini. Untuk itu kaum muslimin, orang-orang yang akan melupakan sifat-sifat tanah menjadi orang yang bisa dimurkai oleh Allah dan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingin kaum muslimin mendapatkan keridhaan Allah, maka rebutlah keridhaan Allah itu dengan takwa, rebutlah keridhaan Allah dengan kesalehan sosial, agar kita bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kaum muslimin, andaikan kita nanti pulang ke negeri akhirat, mari kita sadari bahwa kita harus sukses di alam kubur, juga di padang mahsyar. Dan itu semua kaum muslimin bisa kita gapai kalau kita tidak maksiat dan durhaka kepada Allah, tapi kita betul-betul orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbanyak takwa, karena Allah ingatkan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin khutbah kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam langkah kehidupan ini tidak tergolong menjadi orang yang durhaka, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kaum muslimin bisa kita gapai manakala program kerja termasuk rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji kita tunaikan dengan benar dan baik dalam kehidupan ini. Karena syahadat menuntun hidup istiqamah kaum muslimin, salat menuntun hidup yang ma'ruf, sedangkan puasa mensucikan roh kita agar sampai pada tingkat mutmainnah, sedangkan zakat adalah mensucikan iman, mensucikan harta sehingga suburlah iman dan takwa kita kepada Allah, sedangkan haji menjadikan jati diri kita orang yang berkualitas, termasuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.